Halo Ivan Kabul. Halo Ivan. Ya, Ivan akan segera melaporkan. Baik, terima kasih Viko dan Diana di studio. Jadi pemirsa, baru saja proses pemakaman dari almarhumah telah dilangsungkan. Dan seperti yang kita tahu tadi pagi, sekitar pukul setengah 10 pagi di Depok, di kediaman rumah almarhumah telah dilangsungkan pensolatan untuk jenazah, dan setelah itu langsung dibawa ke proses pemakaman yang jaraknya kurang lebih 100-200 meter dari rumah kediaman almarhumah. Jadi pemirsa, seperti yang tadi kita sudah dengar, kalau sosok almarhumah itu adalah sosok yang sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya, dan pastinya merupakan sosok yang sangat dekat juga untuk keluarganya. Kita sama-sama tahu bahwa almarhumah itu merupakan seorang fighter, seorang pejuang, dan seorang tulang punggung bagi keluarganya. Dan sekarang kita langsung mau mendengar bagaimana sosok almarhumah di mata putranya, yaitu Dio. Mari. Halo Dio. Halo Dio. Turut berduka untuk kepulangan dari ibu ya, panggilnya ya. Dio, kalau boleh cerita bagaimana kronologisnya sebenarnya kepulangan beliau? Apakah Dio sebelumnya udah menyangka ada firasat-firasat atau seperti apa kronologisnya kemarin? Kalau untuk firasat, kita sekeluarga tuh nggak ada firasat aneh-aneh ya, karena kita mengurus ibu tuh bener-bener pengen ibu supaya sembuh karena kita stay positif aja gitu, nggak ada firasat sama sekali. Sampai akhirnya kemarin tuh pertandanya tuh setelah maghrib dia tuh kesolak gitu, kayak sesek gitu di leher gitu, cuma dimasukin air tuh, diminumin tuh nggak mau gitu, airnya nggak masuk, muncrat terus sampai akhirnya jam 8 kurang udah nggak ada. Jadi jam 8 kurang almarhumah meninggalkan dunia gitu ya. Jadi kalau misalkan dari Dio sendiri, apakah sebenarnya dari almarhumah sebelumnya punya riwayat penyakit seperti ini, atau ini terjadi begitu aja tiba-tiba sebenarnya? Sebenarnya emang punya riwayat penyakit tuh, dia ada asma, lambung, sama diabetes. Cuma biasanya kambuhnya tuh kadang-kadang satu-satu gitu. Tapi 4 hari belakang ini dia kayaknya seakan-akan tuh kambuhnya tuh semuanya. Oh, oke. Makanya dia badannya sampai kurus kering gitu. Sampai kalau misalnya ditimbang pun mungkin sekitar 20-25 kilo aja gitu. 20-25 kilogram berat badannya begitu ya? Karena tinggal, emang kalau dilihat juga tinggal tulang doang istilahnya gitu, udah kurus sekali. Oke. Dio ini putra pertama? Putra kedua ya. Nah Dio melihat sosok ibu yang sebegitu luar biasanya, perjuangan hidupnya begitu dicintai oleh sahabat-sahabat di sini, oleh keluarga juga pastinya. Sebenarnya kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sosok Mpok Omas gitu di mata anak-anaknya. Sebenarnya gimana, Dio? Ibu saya ini kalau dibilang, kan dia pelawak ya, komedian. Dibilang lucu ya lucu, tapi dia ada sisi tegasnya tuh, istilahnya 60%-nya gitu. Iya. 60% 40%. Jadi dia lebih ke tegas gitu. Tapi kadang-kadang dia tuh absurd gitu. Di saat kita mikir dia bakalan ngomel, ternyata dia bercanda. Gitu juga sebaliknya. Jadi ini orangnya emang nggak ketebak gitu. Dia emang karakternya keras. Cuma kan orang-orang mikirnya, wah keras nih Pak Omas, galak nih, takut ah. Jadi kalau di mata Dio sebagai putra nomor 2-nya ya, Mpok Omas almarhumah itu adalah sosok yang periang, betul ya? Jadi bukan sekedar profesi, tapi itu emang lahir dari hatinya dia, hati beliau ya. Tapi di satu sisi almarhumah juga sosok yang tegas, yang mau mendidik anak-anaknya ya. Dan kita pasti juga percaya bagaimana Dio bisa tumbuh sedemikian luar biasanya itu karena didikan dari almarhumah gitu ya. Dio, kalau misalkan sekarang kondisinya tanpa ibunda gitu ya, Dio ada kepikiran nggak bagaimana kehidupan selanjutnya? Apalagi kan Dio sebagai putra gitu ya. Kira-kira apa yang Dio pikirkan setelah ini? Kita bakal lebih mandiri ke depannya, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin dan akan membuktikan kepada ibu juga kalau tanpa, meskipun nggak ada orang tua, kita tuh bisa, biar ibu tuh di alam sana juga nggak kepikiran tentang dunia sini, tentang anak-anaknya lagi gitu, biar lebih tenang lagi di alam sana. Oke, Dio, pasti aku mewakili, aku juga bisa merasakan pasti ibunda sangat bangga sama Dio. Ya pastinya kita semua, pemirsa selebritas semua turut mendoakan. Kita doakan kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan penghiburan buat segenap keluarga. Dio, semangat terus, jangan patah semangat, maju terus dan buktikan Dio pasti bisa jadi kebanggaan ibu. Terima kasih ya Dio ya, thank you.
Baik pemirsa, itu dia chit-chat saya sebentar dengan Dio, putra kedua dari almarhumah. Dan pastinya aku mau ngajak kita semua pemirsa Selebrita untuk terus mendoakan. Ini kejadian pasti memberatkan buat kita semua, tapi kita percaya beliau sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan pasti kita terus berikan support supaya keluarga yang ditinggalkan senantiasa bisa memberikan terus melanjutkan kehidupannya, bisa kuat, dan pasti bisa terus berkarya.